Jadi makna awalia atau awal yang mengawali. Yang mengawali segala angka dia tak bisa diangkakan. Itulah maknanya secara substansi bahawasanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya yang tak terhitung, jelas dia tak bisa diumpamakan. Tak seperti akal. Akal ada tak? Tapi bisa tak ditunjuk macam mana bentuk? Bisa dirasa tak? Bisa. Tapi Merasakan bisa dirasakan tapi bisa tak disentuh? tidak bisa. Dilihat? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi ada kan? Ada. Itu pun tidak ciptaan. Iya. Tapi yang menciptakannya, dia tidak seperti itu. Nah, karena dia berkuasa atas segala sesuatu. Maka akal itu sifatnya gaib. Iya. Nyata bagi kita, tapi gaib bagi di luar dari kita. Itu sifat fikir atau akli atau akal. Alif, maka setiap huruf itu punya bentuk secara khas. Walaupun diberi kemiripan, tetap diberi tanda untuk membedakannya. Kenapa? Di sinilah sebenarnya landasan awal untuk memahami segala isyarat, landasan awal untuk memahami kalamullah adalah Furqan. Kenapa? Di dalam diri kita ni adalah Al-Furqan. Sebagaimana janji kita awal kepada Allah. Kenapa? Akhirnya kita diutus gitu ni. Bukan kita yang mau sendiri. Maka kita tak pernah minta untuk hadir ke dunia ni. Artinya kita diutus. Dalam arti hal diutus berarti dilengkapi, disempurnakan dan diberikan amanah dalam bentuk bekal. Apa bekalnya kita dari awal? Kesaksian kita kepada Tuhan kita. Itu menjadi bekal awal. Yang bekal itu adalah janji kita. Nah, ini harus dipegang. Bukan berarti kita harus cari bekal di dunia ni. Bukan. Tapi kita harus berpegang bekal awal yang diberikan untuk membawa kembali. Maka maknanya kembali. Ini beda konsep dan beda paham dengan orang yang mencari bekal. Sedangkan orang yang memahami, maka dia mengerti bahwa bekal itu telah ada sejak awal, yaitu di alam sulbi. Maka kita diutuslah ke alam rahim hingga menuju ke alam dunia. Sehingga tugas kita sekarang sadar dan memenuhi atau menjaga bekal tersebut terpelihara sampai kembali. Itu syarat. Jadi kita tidak perlu membawa bekal yang lain. Karena bekal sudah disediakan. Artinya sudah disempurnakan, dibekali lagi. Maka sebutnya adalah utusan atau yang diutus. Tentulah yang mengutus kita telah menyediakan. Maka itulah alasannya saya katakan dari awal, tidak ada satu makhluk pun yang mampu melihat Allah. Bahkan malaikat sekalipun. Bahkan waktu makhluk itu di dalam surga, bahkan di luar surga, sekarang ini ada di dunia, bahkan nanti masuk dalam surga sebagai penghuni surga pun, tak ada satu pun yang mampu melihat Allah. Sekalipun malaikat ini. Boleh dicek. Tapi kalau Allah menunjukkan kekuasaannya, mentajalikan dalam bentuk kekuasaannya, benar ada. Ingat, dalam bentuk kekuasaan. Bisa dalam bisikan, bisa dalam bentuk api, bisa dalam bentuk sinar, ya kan? Nah, itu kepada nabi-nabi Allah, itu dalam bentuk kekuasaan. Tapi kalau kita bicara kepada Allah yang punya kuasa, tak mampu. Maka pada akhir itu terjawab permintaan Musa alaihissalam. Engkau tak akan sanggup.
Karena penasaran dia. Awalnya mendengar, kemudian melihat api. Seakan-akan itu Allah, padahal bukan kan? Itu adalah bentuk dalam kekuasaan Allah. Lalu dia kepingin melihat atau bertemu atau melihat langsung Allah. Nggak mampu bukan? Maka lihatlah bukit itu. Terpental kan dia? Nah, ini harus diulas. Benar-benar dikembalikan dari awal. Memang ada bentuk pengulangan, tetapi ini penting. Ini bukan sekedar pengulangan, tapi untuk masuk ke sebenar-benar yang selanjutnya, yaitu adalah masalah yang kita sebut tadi ini. Alif, Dal, Mim. Adam, ya kan? Awal daripada bentuk huruf ni, masing-masing kepalanya menyatakan alif, dal, mim. Mana alif? Dari awal pun kita semua tahu ni. Alif ni menyatakan awal daripada kepala, daripada 7 huruf awal. 7 huruf awal. Ya kan? Satu-satu yang tak sama adalah alif. Yang lain sama secara bentuk, namun diberikan perbedaannya. Ada yang bertitik, ada yang tak bertitik. Betul? Kalaupun bertitik, diberikan perbezaan dari jumlah titik dan penempatan titik. Kemudian dal. Dal ini merujuk kepada perjalanan. Perjalanan yang diberi batasan dan menuju perjalanan yang tanpa batas. Maka kalimat dal atau dal, kalau dalam Ibrani sebut dengan dalit. Dalam kita dal. Sama, karena satu rumpun. Nah, ini namanya adalah bahasa dalam konsep yang diberikan Allah langsung. Disebut dalam satu rumpun karena bersumber daripada samawi. Samawi kan daripada langit bahasanya. Artinya yang diberikan Allah langsung. Kemudian mim. Mim ini adalah kepala daripada 7 tunggal yang tak sama. Ini tunggal yang tak sama. Nah, kita akan perhatikan dan kita teliti dari awal alif, dal, mim. Ini merujuk kepada unsur awal sebut dengan Adam. Adam. Adam ni maknanya apa? Tiada. Artinya kalaupun ada dia diadakan. Benar? Nah, itu maknanya Adam. Dan ini harus berpegang utuh, maka terbagi menjadi 2 bahagian, yaitu 7 awal, 7 akhir. Namun ada tengah-tengahnya yang berbeda. Yang kepala dal tadi ni 16 huruf berpasangan. 16 huruf berpasangan. Kalimat berpasangan bermakna wadunia. Itulah alasannya dal. Kalau konsep sifat di dunia ni tak ada satu pun yang tak berpasangan. Jangan mandang hanya kena jodoh je. Ada gak orang kahwin, ada yang tak kahwin. Bukan. Berpasangan gini konsepnya. Dia sifatnya adalah dari dalam, sumber awal. Kita lahir sendiri kan. Adapun orang lahir kembar tapi tak langsung keluar dak dua. Ya kan? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah yang namanya berpasangan adalah sifat awal akhir. Itu saja menunjukkan pasangan. Ini membuktikan ciptaannya. Kemudian setelah awal dan akhir dikatakan sifat. Sifat apa lagi dimasukkannya? Yaitu sehat dan sakit. Benar? Kemudian lebih dan kurang. Ini sifat pasangan yang secara fitrah melekat pada diri kita. Walaupun sekilas kita diberikan contoh, mata 2, kiri kanan, walaupun hidung 1 tapi lubangnya 2. Walaupun mulut 1 sebenarnya di sini ni cuma memberikan 2 batasan, yaitu atas dan bawah, yang ada lidah menjadi penengah. Nah, gitu pula tangan kanan, tangan kiri. Tapi itu bisa jadi patokan. Ada gak Allah menciptakan orang bertangan 1? Ada. Ada gak Allah ciptakan orang tak berkaki? Ada. Itu menunjukkan Allah bebas ataupun Allah punya otoritas mutlak. Allah bisa menciptakan sempurna dan kurang. Tapi Allah katakan dalam Quran, sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan sempurna dalam konsep bukan fisik.
Sempurna dalam konsep yang maksud Allah adalah penciptaan, dimaksudkan adalah jiwanya, nafsul. Jadi kalau orang mengacu kepada sifat jahir, itu kesalahannya. Nah, alif ini tonggak dasar untuk kita mengerti Furqan. Allah ajari kita nih Furqan. Ini alif. Maka dari awal saya katakan, kalau kita mau mengerti apa itu Quran, maka wajib untuk memahami Al-Furqan. Furqan itu apa? Dari awal berkali-kali, bahkan saya pun tak mampu hitung berapa kali saya jelaskannya. Furqan itu artinya menemukan perbedaan dalam persamaan yang mustahil sama. Mustahil sama. Jadi kita suruhnya teliti. Teliti itu artinya adanya kemampuan untuk menemukan perbedaannya. Aneh. Alif. Alif ini merujuk kepada kekuasaannya dari sebutan awal. Artinya semua yang bersifat awal itu adalah cipta. Kira-kira ada yang bisa bantah tak itu kan? Yang namanya harus bersifat atau berawal adalah cipta. Dan itu mutlak nih. Jadi kalau mutlak itu sifatnya adalah dia diciptakan. Ini alif ya. Alif ini apa maksudnya? Dia tidak merujuk kepada substansi Allah. Jadi kalau orang katakan alif itu adalah maksudnya Allah, itu salah. Jangan pernah samakan Allah dengan ciptaannya. Itu kan menyatakan ahad, tidak menyatakan wahid. Ahad itu sifat tunggal. Wahid pun sifat tunggal. Namun sifat tunggal mengarah kepada angka. Pertama. Apa sih wahid dengan ahad? Kan gitu. Sekarang kita lihat. Jadi kalimat yang dimaksudkan di dalam alif ini yang merujuk kepada Furqan, dasar awalnya, ini merujuk kepada kun. Maka kun itu terpecah menjadi 3 bahagian. Pernah kita bahas enggak? Saya jawab ini benda ini. Kun yang mengarah kepada a. Artinya jadi kata Allah. Maka otomatis dari hembusan awal yang dihembuskan, Allah mendatangkan hembusan awal. Sedangkan Allah sendiri bukan hembusan. Tapi dia mendatangkan hembusan. Pertama kali, maka otomatis hembusan itu akan membentuk yang namanya getar. Maka getar akan menghasilkan debu. Maka istilah ini akan merujuk bagaimana Allah menciptakan semesta alam. Bagaimana Allah menciptakan semuanya yang awal mulanya Allah sendiri. Ini perumpamaan. Walaupun ini kalimatnya tidak pantas, karena sendiri itu merujuk pada ciptaan Allah. Setiap ada sendiri pasti ada berdua, bertiga, ya kan? Apabila ada aku, berarti ada dia, ada kamu, ada kami. Benar? Nah, sedangkan Allah, kalau merujuk kepada substansi, Allah tidak bisa dikatakan apapun. Tapi kalau merujuk pada kekuasaan Allah, maka Allah mengatakan dalam Quran ada aku, kata Allah. Dia, kami. Benar? Nah, alif ini dia menekankan bagaimana penciptaan yang berawal, yang dulu katanya sebelum segala sesuatu diciptakan Allah sendiri. Allah tak berawal, tak berakhir. Ingat, Allah tak berawal dan tak berakhir. Berbeda dengan alif. Kalau A itu merujuk bagaimana semuanya diawali. Artinya berawal. Berawal lah semuanya. Berawal. Sekalipun dia kekal. Karena kekal saja membutuhkan awal. Berarti kekal itu ciptaan bukan? Ciptaan. Layak dan pantas tak Allah dikatakan kekal? Tidak. Kenapa? Karena Allah pemilik kekal. Ingat, pemilik kekal berbeda dengan kekal. Karena kekal sifat atau bukan? Sifat. Nah, kekal itu kan dia berawal, hanya saja dia tak berakhir. Itu makna alif. Mana A maksudnya?
Nah, sedangkan A ini menjelaskan semuanya, bagaimana semuanya terbentuk. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang dalam kekuasaan Allah. Ini kita kembali kepada Furqan dan kembali kepada kemurnian tauhid. Sehingga jeli dan teliti kita bisa membedakan mana substansi, mana eksistensi. Maka untuk mewakili kedua-duanya Allah katakan sebutlah Allah. Ya. Bahkan ada kalimat lain, boleh kau sebut aku dengan apapun yang kau sukai. Boleh secara Kekuasaan. boleh. Engkau sebut aku ini Fatir yang menciptakan segala satu. Engkau sebut aku Rahman, engkau sebut aku Rahim, sebut boleh. Ya kan? Tetapi sebaik-baik sebutan yang mengikat kepada substansi dan eksistensi adalah Allah. Apa yang mengikatnya? Isyarat dalam penyebutan. Maka ada pengkodeannya. Maka teliti dari awal macam mana, apa yang diadakan dan siapa pula yang mengadakan. Apa yang diadakan awalnya dari tiada. Nah, ini menjelas nih, ciptaan. Nah, A1. Inilah awal mulanya untuk membentuk 2, 3 sampailah berapapun digit angkanya. Wajib membutuhkan satu. Wajib tak? Wajib. Maka Allah cukup menjadikan kekuasaan pertama kali ciptaannya adalah satu. Maka otomatis dari satu kamu bentuk 2. Dari mana? 1 tambah 1. Tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Hasilnya jadi banyak. Namun, udah menjadi 2 bukan 1. Udah menjadi 3 bukan 2. Begitulah dari logisnya. Sehingga inilah indahnya Allah ciptakan segala sesuatunya agar engkau saling mengenal. Contoh, Allah ciptakan kamu atau manusia itu bersuku-suku, berbangsa untuk saling mengenal. Agar kita mengenal, memahami segala perbedaan yang Allah ciptakan. Sedangkan lift ini itu mengarahkan fayakun. Maka terjadilah segala satu. Yang mana daripada awal dihembuskannya, kemudian dari hembusan itu jadilah getar jadilah dengung. Maka adanya lift. Lift ini juga 3 bahagian. Lift artinya gerakan pertama. Lidah melekat kemudian lepas. Ya kan? Kemudian lift. Kemudian dengung. Lalu apa sih maksudnya? Sedangkan berdengung dulu atau lidah dulu melekat? Lidah dulu melekat. Lekat kemudian lepas. Kemudian berdengung. Nah, kalau lidah dulu melekat, kemudian berdengung, lalu berhembus. 3 bagian itu yang terjadi. Apa yang mengikatnya? Kenapa pula dengung tengah-tengah? Ya kan? Lidah itu melekat kemudian lepas. Karena lepas dia berdengung. Karena berdengung dia berhembus. Awal mulanya adalah satu. Awal mulanya semua diciptakan dalam satu kesatuan. Kemudian dari satu itu mengikatlah dia dengan sebut dengan energi. Atau kalau bahasa kita ni adalah hayati atau kehidupan. Hidup untuk menyatakan kehidupan. Hayat tadi. Sedangkan hembusan itu menyatakan sifatnya hidup. Nah, sifatnya hidup kita ni. Maka yang fayakun terjadi tak kita terjadi. Segala sesuatunya. Maka dia mengikat dengan alif ini satu untuk menjelaskan akhirnya apa yang dibentuk tadi ni daripada alif ni, kun dan fayakun ni. Maka yang dibentuk pertama kali tempatnya. Tempat atau makhluk dulu? Tempat. Bagaimana mungkin Allah nak ciptakan makhluk kalau tempatnya belum ada? Ini logis. Maka Allah ciptakan dulu tempatnya.
Dari mana Allah ciptakan tempat itu? Dari zat. Zat ini diciptakan dari mana? Lift. Ya, dari fayakun. Lift. Dari zat lah membentuklah wadah ataupun tempat. Wadah ni tempat atau mangkuk ni. Kan gitu. Nah, maka sebutannya ba. Ba. Bermakna dari mengatuk dari tiada menjadi ada. Apa yang diadakan Allah? Tempat rongga atau tempat. Kalau Allah sebut nama negeri apa? Balad. Balad ni kan tempat juga. Atau negeri. Lalu itulah alasannya kenapa titik itu di luar daripada wadah. Saya tak ngerti kalau paham orang lain. Kami paham secara Quran begini. Gitu. Berbeda dengan ta. Kalau ta dia bicara keseimbangan yang di dalam wadah. Tapi kalau ba mengatakan bagaimana wadah itu dibentuk. Dan apa yang menyeimbangkannya? Dalam wadah itu sendiri diseimbangkan. Artinya kiri dan kanan. Artinya lautan dan darat. Artinya langit dan bumi. Kalau sa artinya sempurna satu tempat itu sebagai kehidupan dan membuktikan bahwa tempat itu adalah hidup. Artinya tempat itu juga makhluk. Jawabannya adalah sa. Sa itu menunjukkan bahwa tempat itu makhluk. Tempat itu hidup sebagai makhluk dan tempat itu sebagai tempatnya makhluk. Maka jawabannya sa dan titiknya 3. Karena satu titik di antara dua titik itu menjelaskan tentang kehidupan. Nah, ini perbedaannya alam dengan makhluk. Makhluk nih. 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 Jim, ha, ho. Jadi saya katakan 3 nih menjelaskan tentang 3. Karena dalam alif ini adalah juga menjelaskan tentang 3. Ada 3 bahagian. Alif juga 3 bahagian. Dan begitu pula dengan ini. Mengurai ini 3 dan 3. Sedangkan jim, ha, ho ini menjelaskan jim ini apa? Bagaimana dibentuknya. Makhluk. Dari dalam. Tapi bukan daripada zat. Melainkan daripada ruh. Ini berbeda. Ruh yang akhirnya membentuk yang namanya cahaya. Cahaya sebagai zat. Yang di atas cahaya sebagai jiwa. Siapa jiwa? Manusia. Mana jiwa akhirnya dibentuk lagi sebagai alat penghubung kepada jasad. Itu nyawa. Nyawa ini sebagai penghubung jasad. Dia sebagai penikmat rasa, dia juga yang akan diazab dengan rasa. Kalau dia salah dalam memilih atau memutuskan. Nah, jim ini menjelaskan dari mana? Dari dalam. Maka jawabannya dari dalam. Ini berbeda dengan alam. Alam bukan dari dalam. Alam didatangkan, dibentuk. Kalau manusia dari contoh, hadir ni anak saya dari sulbi saya. Nanti hadir ni cucu saya dari sulbi anak saya. Di luar atau dari dalam? Dari dalam. Nah, beda dengan alam. Kita ini dibungkus dengan zat. Kenapa? Karena tubuh kita secara jasadiah adalah zat itu sendiri. Yang di dalamnya adalah daripada roh itu sendiri. Nah, beda dengan ini. Ini terbentuk daripada zat di dalamnya. Dibentuk daripada zat, didatangkan. Ingat, didatangkan, diproses dalam mendatangkannya. Nah, prosesnya setelah didatangkan, dibentuk ni, dan proses ini terjadilah ta dengan sa. Maka dilengkapi dikatakan tempat. Walaupun sama-sama makhluk, diberikan perbedaan. Barulah dia mengurai apa itu dal. Nah, dal ini yang mengikat nih.
makhluk dan alam. Alam dan makhluk. Maka sebutannya adalah dal. Dal ini sebagai huruf kedua. Huruf kedua dalam susunan kepala nih. Kepala kedua adalah dal yang menjadi kepala di dal yang menjadi kepala 16 huruf yang mana dal itu udah diikat dengan lam. Ya kan? Artinya menjelaskan awal dan akhir. Dal menjelaskan awal, sedangkan lam menjelaskan menuju awal kembali. Awal yang kenapa dikatakan lam menuju awal kembali? Karena mengatakan mim. Setelah akhir dari dal ini dia menuju kepada awal. Jadi sebagai penghubung. Ini jelas penghubung yang tidak akan berakhir. Ini kalimatnya tak berakhir nih. Maka dikatakan tunggal yang tak sama. Nanti baru kita bahas dengan perhitungannya. Karena ini bicara shot kemarin belum selesai. Nah, kalau kita bicara dal ini artinya dal yang awalnya terikat. Awalnya melekat. Dilepaskan. Maka di situ akan adanya kehendak bebas. Kenapa dikatakan wa dunia? Di sinilah tempatnya. Di sini adanya alam rahim. Di sini pula adanya alam sulbi. Ada enggak di sini? Ada alam rahim enggak? Ada alam barzakh enggak? Nah, kalau kiamat nanti apa yang ada? Enggak ada. Bahkan manusia itu dikumpulkan kembali daripada sulbinya. Benar enggak? Ini fakta. Maka dikatakan dal ini sebagai yang mengikat, yang menghubungkan semua alam. Makanya Allah sangat ingin indahkan dengan kalimat Al-Fatihah yang kedua itu alamin. Artinya semesta. Artinya semesta alamnya saling terikat. Yang ini yang tidak akan pernah orang mengerti. Tapi insya Allah kalau Allah memberikan dia inayah dan hidayah dan petunjuknya, insya Allah dia akan mengerti. Di sebalik sebutan tadi. Dal berhenti di saat lidah itu melekat kembali kan? Benar? Artinya berawal dan berakhir. Dan itu menjelaskan berawal dan berakhir. Itu sifat dunia. Sifat dunia dijelaskan dalam penyebutan dal, isyaratnya. Lidah pertama melekat enggak? Melekat dahulu kemudian dah lepas. Apa yang mengikat di antaranya? Dengung. Lalu diakhiri dengung itu dengan melekat kembali. Artinya berawal dan berakhir. Sedangkan lam menunjukkan alam atau jalan kembali yang sebenar-benar yang tidak akan berakhir lam nih. Lam dari mana? Apakah di luar ini? Di dunia ini tidak akan engkau temukan. Di dunia ini bukan. Tidak akan engkau temukan. Karena yang dapat engkau temukan adalah di dalam. Dari dalam. Maka temukanlah jawabannya dari dalam diri kita sendiri. Ini peta. Ini maps. Temukanlah di dalam dirimu sendiri. Maka dari awal saya katakan, selama engkau masih berpegang sesuatu yang mengalami perubahan, maka sifatnya akan mengantarkan engkau dalam kebinasaan. Tidak akan pernah mengantar engkau kekal. Kecuali engkau berpegang kepada yang tidak berubah. Engkau akan kekal. Masuk kekal dari mana? Luar atau dalam? Dalam. Nah, konsep pegang kita yang berubah-ubah, tidak berubah jadi pegangan apa? Dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Dari dalam. Sekarang kita nih bertauhid ini dari luar atau dari dalam? Dalam. Nah, banyak orang tauhid ini, tauhid itu. Banyak kan? Padahal tauhid cuma satu. Kalau bicara yang murni, murninya tauhid. Maka perhatikan, lam dia menuju kepada apa yang dimaksud di dalam. Dia merujuk kepada awal, yaitu dengung. Dengung ini maknanya kemana? Nafsul. Nah, jiwa kita sebagai penghubung untuk menuju kepada mim. Maka mim itu artinya
yang menguasai. Mim itu adalah, kalau dalam kalimat Quran tuh, dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siapa minta petunjuk? Nyawa. Yang menuntunnya adalah kekuasaan Allah dalam ruh itu kepada jiwa, menuju kepadanya nyawa. Nasratal mustaqim. Kami ini siapa? Kami ini kan ramai. Kami itu merujuk kepada jiwa. Yang mengikat jiwa itu adalah nyawa. Karena yang membutuhkan jiwa ni siapa? Nyawa. Kalau salah-salah nyawa tak bisa membedakan mana jiwa mana dada, ujung-ujungnya dia akan salah kiblat. Nah, jawabannya di sini bukan mengatakan dada, tapi mengatakan maka kalimatnya lam disambunglah mim. Mim. Nah, di situ mengatakan tidak berakhir. Beda dengan dal. Dal, kenapa saya katakan berakhir? Karena mulutnya membuka. Dal. Yang melekat adalah lidah. Makanya semua orang nampak sama hidupnya. Betul? Tetapi dia dalamnya tertutup. Yang diberi batasan luar atau dalam? Dalam. Beda dengan mim. Mim mengatup tak? Mengatup. Bibir kan? Nah, dia menyatakan yang terus menerus adalah di dalam. Yang kekal adalah di dalam. Maka janganlah engkau condong kepada hal yang di dunia atau yang di luar. Tapi engkau condong di dalam, maka selamatlah engkau. Itu kalimatnya, ada mim. Maka kalau mim, maka terungkaplah segala sesuatu. Kalau engkau berpegang kepada yang dari dalam, mim, maka terungkaplah cahaya di atas cahaya. Nun. Maka terungkaplah wow. Apa wow ni? Maka wow itu menjelaskan sebenar-benarnya. Yang terus istiqomah bahasa. Yang merujuk kepada kalbi. Itu hati. Nah, kalbi ini, kalau kita bicara bicara rasa. Nah, ini secara jujur. Kenapa? Karena wow itu adalah lambang daripada rasa sebagai penghubung. Karena nyawa dan jasad kita ni tidak bisa berfungsi tanpa rasa. Ya kan? Sekalipun rasa nak mati, ada tak rasanya? Yang bahaya tak ada rasa. Nak bergerak tak ada rasa, bisa tak? Sedang nak bergerak ya butuh rasa. Nak makan minum butuh rasa. Kerana dia risaulah dia nak berjalan. Ya kan? Kerana bosan berjalan, dia pengen nak mekap di rumah. Rasa atau bukan? Rasa. Kerana curigalah dia menyelidikinya. Kerana dia percayalah dia menjalankannya. Rasa atau bukan? Nah, ada tak dalam kehidupan kita yang lepas daripada rasa? Nah, sekarang rasa ini datang dari mana? Kalbi ini adalah bentuk penguraian rasa. Maka kalimat cerminnya itu adalah membentuk di dalam kalbi. Itu sebagai untuk memahami di sebalik isyarat rasa. Kita tak akan ngerti rasa tu kalau kita tak memahami isyarat rasa. Nah, dengan rasa inilah kita akan mengerti apa itu furqan. Bisa tak kita membedakan tanpa rasa? Nah, maka dikatakan rasa itu fitrah. Maka wow. Rasa dari mana? Cahaya di atas cahaya. Rasa itu dari mana lagi? Yang melikat kepada dirinya yang mana jiwa itu langsung kepada roh itu sendiri. Barulah baru dikatakan furqan lam alif. Untuk apa? Untuk hidup sebagai menemukan atau hidup sebagai
yang mutlak atau berpegang kepada yang mutlak. Mutlak nih dia tidak bisa dibatasi, dia bisa di mana, di atas, di bawah, di dalam ataupun di luar. Oke saja. Mutlak itu karena tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya mutlak. Karena jaminan hidup yang mutlak, maka dia akan kekal adalah iya. Iya ini artinya kekal. Berkelanjutan atau terus menerus. Nah, ada istilah-istilah yang lain yang mungkin menurut pandangan orang. Ini menganut kepada pandangan orang. Sifat iya. Iya itu adalah seruan. Apa? Itu kalau dia bicara tentang kalimat. Dalam Quran misalnya, ya ayyuhan nas. Kalau seruannya hai. Ya kan? Padahal ya itu maknanya adalah menyatakan di dalam a. Alif apa a kan? Sedangkan ya itu lebih halus daripada a. Kalau a itu kaku enggak? Kalau ya kita isyaratnya memahami dalam tenggorokan kita. A dengan ya itu dihaluskan dari anak lidah. Ya. Kalau A kan langsung di sini kan tenggorokan. Ya, artinya menuju kepada tempat dan di dalamnya. Ini beda dengan A. A itu adalah asal usul bagaimana dibentuk segala ya ini udah terbentuk. Yang mana di dalamnya udah sebaik-baik tempat. Yang terus menerus. Tempat untuk yang hidup dengan dengung itu atau dengan jiwa itu sendiri. Itu maknanya. Kemudian isyarat-isyarat tentang di dalam 16 huruf berpasangan. Kenapa shin, ain dan ain? Karena shin dan ain dan ain ini adalah barzak. Barzak itu adalah batasan. Jangan terjebak dengan batasan. Tapi pahamilah adanya batasan itu sebagai penghubung. Kalau kita terjebak dengan batasan, maka akan mengalami batas. Kita akan terjebak dengan batasan. Kita tak akan pernah mengerti hubungan. Karena ada batasan lah kita diberi hubungan. Maka ada dua bahagian sini nih, shin, ain dan ain sebagai pembatas. Apa dibatasi? Jeda awal, kemudian fungsi dan jawaban kunci untuk hidup di dunia ni agar menemukan jawaban untuk hakikinya adalah sad.ta'zul. Agar apa? Agar kamu cerdas, agar kamu selamat, agar kamu bisa menggenggam seluruh dunia. Makna dunia ini adalah dal yang mana menggenggam konsep dunia ni ain dan ain. Ini kan sebagai alat. Ilmu alat atau bukan? Amal alat atau bukan? Khairil maghdu bi alaihim waladdallin. Kalau tidak salah-salah ataupun kalau tidak betul-betul orang. Ain ini adalah manifestasi daripada ain. Atau mengatakan apa maksud ain itu ada pada ain. Ilmu, amal, ain kan? Itu sebagai alat. Tapi ain mengingatkan kita untuk berpegang kepada yang menciptakan alat ilmu tadi. Jadi kita tidak boleh berpegang pada ilmu, tapi berpeganglah yang mendatangkan kepada ilmu, yang mendatangkan ilmu tadi ini. Yang mendatangkan pengetahuan, yang mendatangkan petunjuk. Kesalahan fatal orang itu menjadikan dia sombong karena dia berpegang kepada yang didatangkan, yaitu ilmu. Merasa berilmu, merasa hebat, merasa lebih pandai, lebih hebat daripada orang lain. Ini berbahaya. Maka akhir itu jawabannya. Kalau enggak pun akhir itu juga sebagai ancaman. Yaitu adalah orang-orang yang Allah murkai.
Bisa jadi. Kalau dia terjebak kepada yang didatangkan. Maka apa yang didatangkan Allah? Ain. Ya kan? Itu bentuk sebagai alat yang didatangkan. Inilah makna sebagai shin dan shin. Kalau shin, ini bicara tentang wadah atau tempat. Gaib dan nyata itu berbeda. Cuman dijadikan satu. Walaupun tak menyatu tapi menjadi satu satu. Itu wadah, ekoknya. Maka sebut dengan sin. Sin merujuk, kalau nunnya merujuk yang mengikat, yang sebagai sumber daripada penciptaan alam tu. Itu cahaya. Maka cahaya dikatakan awal mula membentuk namanya zat. Maka sebutnya sin. Kalau shin udah menjelaskan, ada tekanan, ada tak tekanan? Shin. Ini beda dengan sin. Shin. Itu menjelaskan yang membentuk sebenarnya daripada cahaya itu dan menjelaskan tentang alam. Ada apa di dalam alam, atau bicara tentang yang di dalam alam, atau bicara yang menghuni alam. Jadi menghuni alam itu ada 3 bahagian. Yang orang kenal, yang nyata dan yang gaib. Ya kan? Padahal ada lagi satu di antaranya. Di antara nyata dan gaib. Nah ini harus dijelaskan. Jadi orang hanya memandang ada unsur tanah, api, air. Itu unsur. Saya nak bicara unsur, saya bicara penghuninya. Jin gaib. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nyata tak? Nah, tahu tak yang di antara nyata yang gaib? Ada yang bisa jelaskan? Contoh, sebagai contoh, virus, bakteri. Virusnya tak nampak tapi Dia nyata, tapi membutuhkan alat. Saking halus kecilnya, membutuhkan alat untuk melihatnya. Ya kan? Maka di antara nyata dan gaib. Beda dengan jin. Maka kenapa Allah ciptakan penyakit? Kita makhluk membutuhkan makhluk, akan diakhiri dengan makhluk. Semua proses kita mari makan membutuhkan makhluk. Hidup kita membutuhkan makhluk. Maka dikenal adanya rantai makanan. Okey, kita terima itu memang fakta. Tetapi fakta yang sebenarnya adalah semuanya telah diikat dengan shin. Maka yang mengikat pada shin itu adalah sifat. Ingat, sifat. Shin itu sudah menunjukkan pada sifat. Ingat, shin. Ada tekanan tak? Sifat. Shin. Maka dikatakan batasan. Jadi sifat inilah yang menekan atau mengikat manusia dan semua makhluk. Dan Allah pun dengan sengaja menggunakan kalimat shin. Syaitanir rajim. Sifat tahu kan? Sifat. Syaitan itu sudah di 2 golongan. Jin dan sifat tahu bukan? Sifat. Nah, sifat penentangan. Maka sifatnya bukan saitun, tapi syaitan. Syaitan. Apa yang bawanya syaitan? Nar. Kalau dia bawa cahaya, bukan syaitan namanya, tapi saitun. Dia membawanya adalah membawa api. Syaitan. Syaitan. Nah, Saddat ta'za ini menjelaskan dan memberikan segala kuncinya. Kuncinya jelas diberikannya agar ain dan ain. Barulah kita ngerti fa. Baru kita mengerti apa itu qaf. Baru kita mengerti apa itu kaf. Barulah kita dijamin oleh Allah. Kaf itu menjelaskan penghubung yang mana di dalamnya tetap mutlak. Saya tetap terhubung dengan manusia mana model mana pun. Saya terhubung dengan negeri dan alam macam mana pun. Saya terhubung dengan orang Islam model macam mana pun. Tetapi akidah saya, pegangan saya tetap yang tidak mengalami
perubahan. Kaf itu ada hembusan enggak? Ada. Karena manifestasi kaf itu adalah qaf itu juga sendiri. Qaf itu dari mana? Fa. Nah, itulah landasan untuk nuzul lam. Benar kata dalam Quran. Dan mereka tidaklah mati. Maksudnya kami angkat sebaik-baik tempat di sisi kami dan kami cukupkan atas rezeki. Jadi kaf itu ada hamzah, ada di dalam lam kan. Artinya kita terhubung macam mana pun, kita tetap berpegang kepada yang tak berubah-ubah. Itu syarat. Kalau kita tidak teliti, maka kita akan mengikuti yang mungkin orang klaim ini benar. Mungkin benar yang versi mereka. Alangkah bijak kalau kita berpikir. Cari tahu. Carilah yang mana tidak mengalami evolusi atau mengalami perubahan. Selama yang kita pakai pahamnya, amalannya, akidahnya mengalami perubahan, jangan harap akan kekal. Karena sifat yang berubah-ubah akan menghantarkan ke binasa. Itu hukum pasti. Tapi bagi mereka yang akan kekal, selamat adalah mereka yang berpegang kepada yang tidak mengalami perubahan. Tauhidnya, akidahnya tidak mengalami perubahan. Maka baru dia ngerti da'i musolah. Ngerti. Kenapa? Terus menerus karena tidak mengalami perubahan. Selangi, karena tidak mengalami perubahan. Tapi kalau dia masih ada batasan dalam sholatnya, maka mengalami keterbatasan, maka sesungguhnya dia belum menemukan atau berpegang kepada yang mutlak, kepada yang absolut. Ini penting. Karena selama ini kita akan berpegang segala sesuatu hingga buat kita lalai. Apa contohnya? Kalau patah mengatakan semut seberang laut nampak, gajah depan mata tak terlihat. Bahasanya adalah kita memandang apa yang dipelajari orang, tapi kita tak sadar apa yang kita pegang selama ini. Nah, itu pentingnya. Pentingnya adalah kesadaran. Kita berpegang pada yang mana? Yang berubah-ubah atau tidak mengalami perubahan. Ini penting. Itu makna kaf. Perhatikan ada hamzah di situ. Agar engkau tidaklah mati lam mim. Melainkan diangkat sebagai tempat di sisi Allah. Bahasa lain kekuasaan Allah. Ini jelas, transparan kalau kita mau memperhatikannya. Barulah kita akan mengerti kode etiknya ada di situ. Barulah kita mengerti apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita jalani. Fa itu menjelaskan kita akan menjalani kehidupan berdasarkan fitrah yang menciptakan kehidupan. Yang dalam penyebutan fa itu menyatakan sumber asal usul kehidupan. Betul enggak? Barulah otomatis qaf kata dia. Qaf itu hidup langsung dari dalam. Dari dalam yang tidak mengalami perubahan, yaitu nafsu. Qaf kata dia. Kalau hidup langsung dari dalam, yaitu dengan jiwanya, maka dia akan benar-benar berpegang kepada yang mutlak. Maka dalam keadaan apapun, menghadapi orang macam mana pun, menghadapi dunia macam mana pun, menghadapi aliran-aliran yang terlalu banyak macam mana pun, dia tetap istiqomah. Karena bisa dibuktikan pegangannya akurat atau secara mutlak atau secara absolut. Dia tahu boleh diuji yang dipegangnya, yang menjadi landasan kehidupannya adalah tidak mengalami perubahan. Karena itu syarat. Kalau kita tidak menyadari ini, maka celaka kita nanti. Yang kita anggap betul, yang kita anggap benar, yang kita anggap akan selamat, ternyata akan bawa binasa.